dilahirkan pada tahun 1774 karena ini menjadi alumni siswa yang akan menuju ke sekolah dasar negeri terdekat itu di tahun ajaran tahun ini. Satu-satunya jalan untuk menuju ke sekolah nanti Ratna dan anak-anak di sini akan melanjut harus jalan kaki. Bisa memakan waktu seharian perjalanan menuju sekolah yang akan dituju tadi, sekolah negerinya. Sangat tidak mungkin diakses pulang pergi. Iya Pak, matematika hidayah sekarang karena sudah mendapat rosternya. Anak sekolah yang saya ajarkan sekarang ini 3. Satu yang kelas 5, 2 kelas 2. Sebenarnya juga saya pikir-pikir dan hati saya bagaimanalah sekolah ini supaya tidak jadi putus. Gorotai ini sendiri dia sebenarnya sebuah dusun ya, sebuah dusun awalnya. Sampai pada tahun 2010 pendidikan anak-anak ini difasilitasi oleh pastoran dari Muara Sikabaluan, Ibu Kecamatan Sidoarjo Utara. Ada kelas jauh di sini dari Yayasan Katolik. Tapi ketika pemerintah membuat kebijakan bahwa dusun Gorotai tidak layak lagi sebagai sebuah dusun administrasi pemerintahan karena jumlah penduduk yang semakin berkurang, karena pemerintah juga melakukan relokasi, beberapa penduduk memutuskan untuk pindah dari Gorotai dan jumlah murid yang hanya tinggal belasan orang saja. Nah, kabarnya waktu itu yayasan memutuskan untuk tidak lagi memfasilitasi pendidikan anak-anak di Gorotai karena jumlah murid yang sudah sedikit ya. Sehingga sampai 5 tahun kemudian sampai 2015 anak-anak di Gorotai ini tidak ada lagi yang bersekolah di Gorotai. Kalau menuju ke sekolah dasar negeri terdekat untuk mendapatkan ijazah dari Gorotai ini memang relatif jauh ya, cukup jauh juga. Untuk bisa keluar dari perkampungan ini menuju tepian sungai saja, untuk keluar pada akses transportasi utama lewat sungai itu masih membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam ya, dengan kondisi yang hutan rawa yang cukup berlumpur. Mereka harus keluar lalu ikut jalur sungai untuk menyusuri sungai Terekan menuju ke jalan darat terdekat gitu, akses jalan darat terdekat. Itu kalau debit airnya bagus, air sungainya lumayan tinggi, itu bisa ditempuh dalam lebih kurang setengah atau sampai 1 jam ya. Tapi setelah itu mereka harus
jalan kaki, biasanya jalan kaki menuju SD Negeri 01 Malancan ke Sirilanggai, dan itu cukup jauh gitu. Kalau bagi mereka yang terbiasa berjalan kaki itu bisa hampir 3 jam ya berjalan kaki ke sana gitu. Gimana supaya ada solusi bagi anak-anak yang akhirnya tidak bisa bersekolah sama sekali karena orang tuanya tidak bisa memindahkan mereka, orang tuanya juga tidak bisa pindah dari kampung Gorotai gitu. Kita dirikan namanya Sekolah Uma ya. Nah, tahun 2015 kita fasilitasi anak-anak ini sekolah. Yang kita tuju adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya, bagaimana mereka bisa baca, tulis, hitung, dan juga mengikuti pelajaran sejajar setaraf dengan SD sekolah dasar lainnya gitu. Kalau untuk pakaian, seragam, itu kita sesuaikan aja dengan kondisi setempat karena sekolah kita juga bukan sekolah formal ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Kita kasih salam sama Ibu. Selamat pagi. Kampung sebenarnya ini besar, maksud cerita orang, dibilang orang. Banyak orang penduduk di sini. Lari karena banjir. Banjir. Alasan itu kan alasan tepatnya itu banjir. Banjir akhirnya satu lari ke Malancan, satu pergi ke Sulangga, satu di dulu, satu sama hal. Akhirnya sisalah 13 kakak di sini. Sekarang ini sampai. Waktu bergabung di sini kan memang apalah sama masyarakatnya di sini juga ya, apalagi di pertamanya itu memang senang sekali. Itu pekerjaan itu soal tentang kelas 2 untuk kelas 2. Nah, sekarang sudah tertulis di papan tulis, sekarang kamu tinggal hanya mengerjakan. Kemarin kan sudah kita kasih contoh. Itu pun sudah kita pelajari. Perbedaannya di sini memang terfokus kita sama anak-anak. Kalau tentang mengajar itu memang terfokus sebenarnya. Memang enak sekali sebenarnya nampaknya ya. Tapi cara mengajarnya itu ya. Dan sambil ini mengajarkan satu sambil mengingatkan yang itu. Begitu caranya. Kalau enggak memang kadang ditinggalkan diam juga dia di situ. Nah, ini kayak nunggu-nunggu waktu aja. Ratna, kan anaknya memang kelas 6. Kelas 6 ibu sekolah ke Sirilanggai. Itu obon, ndak kai mei, gile kai si Ratna ke Sirilanggai. Nah, aku daftar kayak kaya ke SD 01 ke Sirilanggai. Atau si mama si bapak Ratna mau usia, anda sia kasih kabaluan. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan buat mereka dan mereka tahu harus seperti apa terhadap guru dan guru juga begitu gitu. Kita katakan bahwa YC mungkin tidak bisa memberi banyak, tapi mungkin dari pengabdian Ibu Leperia secara tulus bersama masyarakat di sini,
mungkin dia bisa mendapatkan lebih dari sekedar materi gitu. Dan akhirnya beliau bersedia ya berdiskusi dengan suaminya, mereka pindah ke Gorontay, masyarakat menerima dengan baik, masyarakat juga membantu menyediakan tempat tinggal, juga kadang membantu bahan makanan. Sebagai orang baru tentu mereka belum punya ladang. Dengarkan lagi untuk kelas 5. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Sudah? Tanggal 11 November 1785. Semangat sih semangat, tapi saingannya itu tidak ada. Lebih untuk semangat lagi kan itu maksudnya. Seperti itulah mungkin keadaan di sini karena tidak ada saingan. Mudah-mudahan saja nanti dia ke situ bisa dia bersaing sama orang yang banyak. Kalaulah walaupun dia masih tidak yang mau saya ya, jangan terlalu di standar, jangan terlalu ini di tengah-tengahnya pun dia sudah agak lumayan kan. Kalau lain tidak jebol dia tentu malulah kita. Dak Lewita, Ibu Lepe. Gimana, apa kabar? Kabar baik, Kak. Bisa kita ngobrol sebentar? Maaf mengganggu ya. Oke. Ya bisa. Gimana, sehat? Sehat. Anak-anak semua sehat kan? Ya sehat. Sekolah kita lancar-lancar aja? Iya. Kalau lah memang waktu libur tetapnya dia libur tanggal merah. Kalau ada tanggal merah barulah kami libur di sini. Oh gitu ya. Tapi semua baik-baik aja ya. Iya. Ini kan si Ratna sudah kelas 5. Sebentar lagi mau masuk kelas 6. Iya. Kemarin juga kita udah dapat datanya. Ibu Leperia juga sudah bantu daftarkan ya ke SD 01 Iya. Malancan. Jadi mungkin nanti kita mau pastikan lagi ke sekolahnya, ke SD 01, SD Negeri 01. Mungkin kita mau bawa si Ratna untuk memastikan dia mendaftar lagi di SD 01. Jadi supaya nanti di kelas 6 dia bisa sudah terdaftar, supaya nanti dia bisa ikut UN dan dapat ijazah dari SD Negeri 01. Kalaulah si anak yang kelas 5 ini namanya si Ratna, nanti pindah sekolah dia, naik kelas 6, begitu dia naik kelas 6 seakan-akan pasti pindah dia di 01. 01 tinggallah 2 anak itu. Mungkin itulah yang saya pikir, apakah masih pantaskah untuk ini masih bertahan juga sekolah. Mudah-mudahan saja. Itulah yang kukhawatirkan, gimana di mana saya tarik anak sekolah lagi. Kalaulah ini orang di sini mengerti dan juga atasan mengerti supaya tidak terputus sekolahnya, angan-angannya, hati saya masih sendiri nih ya. Gimana lah waktu anak ini tinggal 2, atau saya ambil anak itu bisa dimasukkan PAUD, walaupun ini kan PAUD 2 orang itu PAUD, tapi kalau lain tidak mau kan tidak juga dipaksa. Kan angan-angan saya supaya nggak putus sekolah. Jadi masuk PAUD atau dibagi waktu, saya sendiri yang bagikan, atau anak PAUD kan pentasnya pagi dia belajar. PAUD atau dibagi waktunya ke anak 2 ini SD, kan tinggal kalau ndak ini diterima oleh atasan atau ini masyarakat juga, kalau ndak kan nggak dipaksain. Karena kita tahu YCM tidak bisa mengeluarkan sertifikat dan ijazah gitu ya buat anak-anak kalau mereka mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kita selalu tunjuk sekolah dasar negeri terdekat yang bisa menjadi semacam induk bagi mereka. Gimana nih perjuanganmu kira-kira Pak? Gimana nih Pak tuanmu kalanggai tangannya apa semua kurang, mana panis mau Pak mui ka gugoi ka mata nane anu
tentang kalangkaitai para pembangunan apa Pak? Yan bagi cerita. Dapat minta terserah. Masalah kayak bertangkai, kalau power bermain, tentu kelihatan ibarat prima aja main, maupun tatogas ke sekolah, maupun keluar main. Tugalang ngaki masuk saat kayak hubung anu main, prima aja main. Jenen ibailu, berjuang ngaki kayak pelanggaran main. Mau pindah siapa lagi? Anda saya mau pindah bagai tergantung siapa. Anak-anak dari sekolah kami suatu saat akan ke sekolah dasar negeri terdekat untuk melanjutkan kelasnya dan juga untuk mendapatkan ijazah. Lalu kita sepakat itu menunjuk SD Negeri 01 Malancan Sri Langgai. Itu juga kesepakatan bersama UPT untuk bisa ke sana. Anak-anak kita itu didaftarkan dalam dapodik mereka gitu. Dalam dapodik walaupun perkiraannya dia belum menerima NISN ya, nomor induk siswa nasional, tapi secara administrasi sudah didaftarkan sebagai siswa kelas 6 nanti untuk tahun ajaran baru di SD Negeri 01. Rawa itu yang berat mungkin daripada mendaki gunung karena pijakan kaki itu harus kuat kan. Di bawahnya duri, terus lumpur, kalau salah melangkah di titian kayu terperosok ke dalam bisa sampai selutut lebih ya kedalaman rawanya. Dan memang ya itu kalau mau bersekolah itu memang harus merantau buat anak-anak di sini. Dalam usia yang masih sangat dini, mengakses sekolah itu ya memang berarti pergi merantau. Itu bedanya dengan daerah-daerah lain. Gitu. Kami mau mendaftarkan si Ratna, Pak. Kan dia sudah kelas 5 di sekolah Uma Gorotai. Jadi kelas 6 tentu harus melanjut di SD Negeri 01 di sini. Jadi kami mau mohon supaya bisa diterima di SD di sini, supaya didaftarkan namanya, supaya di tahun ajaran baru itu nanti dia bisa langsung bersekolah di kelas 6. Untuk menyelamatkan anak-anak kita yang dari sekolah Uma, jadi data anak-anak ini kalau tidak ada datanya di sekolah negeri sini, dia tidak bisa ikut ujian, Bu. Oh gitu. Ya, jadi perlu sekali datanya supaya kita masukkan di data dapodik sekolah. Dapodik sekolah ya. Ketik, Apa saja Pak itu Pak datanya Pak? Datanya seperti syarat-syaratnya untuk mendaftar di sini sepertinya kartu keluarga, kemudian rapornya dari sekolah Uma perlu, kemudian juga surat-surat kemandiannya itu perlu juga. Oh, itu yang harus. Jadi dengan data ini nanti kita daftarkan dia di dapodik sekolah. Ketika nanti di kelas 6 dia sudah terdaftar di dapodik, dan karena yang mengeluarkan nomor ujiannya itu orang pusat, bukan sekolah ini. Jadi berdasarkan data itulah laporan kita. Jadi si Ratna ini bisa mengikuti ujian akhir sekolah nanti di kelas 6. Mereka ingin hidup harmonis dengan alam gitu. Nah, itu sesuatu yang kita rasa perlu dihargai dan itu perlu dipelajari bersama. Bagaimana prinsip-prinsip dan
sistem kehidupan masyarakat-masyarakat seperti ini kita jadikan sebagai sebuah modal pembangunan. Mereka juga sudah sempat dicap sebagai orang yang bebal gitu ya. Pemerintah mengatakan ini demi kebaikan mereka dipindahkan ke pusat-pusat desa, ke daerah-daerah pesisir untuk bisa berbaur dengan kampung yang ramai secara jumlah penduduk dan juga gampang diakses oleh pembangunan. Sementara mereka tidak mau pindah dan mereka dicap sebagai orang bebal gitu ya, dan sempat dihapus sama sekali hak-hak sebagai warga negara sudah sempat dihapus. Karena itu kita bersama-sama masyarakat juga mendorong agar mereka diakui lagi sebagai warga negara. YJM sendiri sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada advokasi pemenuhan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya ya. Karena itu kita merasa perlu untuk membantu, memfasilitasi dan mendampingi masyarakat ini yang memang sangat tergantung dengan tanah dan hutan di sekitar mereka gitu. Kita berharap bahwa anak-anak negara kita ini dimanapun mereka berada, mereka memang harus mendapatkan haknya terhadap pendidikan gitu. Kita berharap juga pendidikan di Mentawai ini tentu semakin maju gitu. Karena kita berharap bahwa anak-anak generasi seperti Ratna dan anak-anak lain di sekolah Uma bahwa mereka lah yang punya Mentawai ini ke depan gitu. Masa depan Mentawai ini ada di tangan mereka gitu. Mudah-mudahan sama atasan saya maksud seperti YJM bisa dimengerti bagaimana kita untuk bisa tertahan sekolah di sini walaupun siswanya hanya 2, bagaimana untuk solusinya itu supaya tidak putus nampaknya kan, jangan putus sama sekali.